إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وقال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين رحمكم الله جميعا. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah dari segala limpahan karunia nikmat-Nya. Allah Azza wa Jalla masih memberikan kepada kita sehingga kita bisa berkumpul kembali di masjid yang mulia ini dalam rangka melaksanakan ibadah, yakni salat Jumat berjamaah. Dan kita bersyukur kepada Allah kerana pada hari ini kita berada di bulan yang Allah muliakan, yaitu kita berada di bulan Muharram, yang tepatnya kita berada di tanggal 8 dari bulan Muharram, yang mana bulan salah satu bulan-bulan yang Allah muliakan. Kerana Allah Tabaraka wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam surat At-Taubah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna iddatash syuhur 'inda Allahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha 4 hurum. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan. Allah telah menetapkan semenjak Allah ciptakan langit dan bumi. Di antaranya ada 4 bulan haram, bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan. 4 bulan haram menurut hadis sahabat Abu Bakrah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, yang pertama ada bulan Dzulqa'dah, yang kedua ada bulan Dzulhijjah, dan yang ketiga ada bulan Muharram, dan keempatnya adalah bulan Rajab. Maka kita berada di bulan Muharram ini, bulan yang mana memiliki keutamaan sebagaimana keutamaan bulan-bulan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala muliakan juga. Maka keutamaan di bulan Muharram ini adalah berpuasa. Sebagaimana sebuah hadis yang mana hadisnya diriwayatkan dari Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalus siyam ba'da Ramadan Syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah puasanya kaum muslimin di bulan suci Ramadan, dia berpuasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Al-Imam At-Tibi rahimahullahu ta'ala ketika mengatakan dan menjelaskan yang dimaksud seorang berpuasa di bulan Syahrullah, yaitu di bulan Muharram,
adalah berpuasa di tanggal 10 di bulan Muharram yang disebut dengan puasa Asyura. Yang mana keutamaan puasa Asyura ini memiliki keutamaan seorang muslim ketika dia berpuasa di 10 Muharram atau yang disebut dengan puasa Asyura, maka dosa-dosanya yang telah lalu, yang tahun lalu dihapuskan oleh Allah Azza wa Jalla berdasarkan sebuah riwayat. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dari jalan sahabat Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, yang mana beliau berkata, wa su'ila an saumi yaum Asyura, pada saat Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam ditanya keutamaan tentang puasa Asyura, faqala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, yukaffirus sanah al-madiyah, bahwa puasa Asyura, satu hari yang kita lakukan di 10 Muharram, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dosa-dosanya yang tahun lalu Allah Subhanahu wa taala telah hapuskan. Ini keutamaan dari 10 Muharram, yang bulan salah satu bulan yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Namun jamaah sekalian, pada saat di masa itu Nabi SAW perintahkan kepada para sahabatnya radhiyallahu ta'ala anhum untuk berpuasa di 10 Muharram, yaitu puasa Asyura. Maka di 10 Muharram itu ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun mereka mengagungkan di hari tersebut, sehingga di dalam sebuah hadis dari jalan sahabat Ibnu Abbas, bahwa ketika ada orang yang mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia berkata, ya Rasulullah, innahu yawma tu'azzimuhu al-yahud wa nasara, wahai Rasulullah, ini hari di 10 Muharram ini ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani pun mereka mengagungkan hari ini, ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabat, fa idza kana al-'am al-muqbil insyaallah sumna al-yawma tasi'. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila datang tahun depan nanti, insyaallah kita akan berpuasa di tanggal 9 Muharram. Ini yang disebut dengan puasa Tasu'ah. Bahwa ini tanggal 8 Muharram, maka besok hari tanggal 9 itu ada puasa Tasu'ah. Yang sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan bahwa hadis ini ketika Rasulullah ada niat ingin berpuasa di tanggal 9 Muharram tahun depan, belum sampai di tahun depan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Maka hadis ini sebagai yakni hikmahnya kita berpuasa di tanggal 9 Muharram adalah sebagai menyelisihi mereka orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, sebagaimana yang dikatakan juga oleh Al-Imam Muslim, yang mana beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang berada di atas agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendaknya mereka menjelisihi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, baik menjelisihi di dalam ibadah. Tidak boleh kita menyamai ibadah kita dengan mereka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Baik kita tidak boleh menyamai, menyerupai mereka di dalam kita berpakaian. Tidak pula kita menyamai, menyerupai mereka di dalam tingkah laku dan sifat mereka. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, yang ketika itu Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada para sahabat, man tashabbaha minhum fahuwa, man tashabbaha biqaumin fahuwa min. Barang siapa yang menyerupai satu kaum, maka dia bagian daripada golongan mereka. Artinya di dalam kita mengagungkan bulan Muharram, kita tidak sama dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Di dalam mengagungkan bulan Muharram, dan kita tidak sama sebagaimana orang-orang musyrikin
yang mereka mengagungkan bulan Muharram, mereka sebut dengan bulan Syura atau disebut dengan satu Syura. Mereka memandikan pusaka-pusaka mereka, jimat-jimat mereka, dia mandikan di tengah malam dengan kembang 7 rupa. Ini tidak ada dasar sama sekali di dalam Islam. Nabi SAW ketika menyampaikan kepada para sahabat untuk mengagungkan bulan Muharram, yaitu banyak berpuasa. Terlebih lagi kita berpuasa, yakni di 10 Muharram disebut dengan puasa Asyura. Kalau kita ingin menyelisihi Yahudi dan Nasrani karena mereka mengagungkan juga, maka kita berpuasa di tanggal 9-nya, yaitu puasa Tasu'ah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menjalaninya, melaksanakan ibadah puasa baik di tanggal 9 dan di 10 Muharram. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wa min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, bahwa tidak ada yang menggerakkan hati kita, tidak ada yang menggerakkan jasad kita dalam rangka mentaati Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam, melainkan Allahu Rabbul Izzati wal Jalalah. Oleh karenanya, dengan kita hadir di hari yang mulia ini, kita bersimpuh ingin melaksanakan salat Jumat secara berjamaah, digerakkan kaki kita ke masjid yang mulia ini, bahwa kita diarahkan hati-hati kita dalam rangka untuk ibadah kepadanya. Itu semua atas dasar karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak kaum muslimin, mereka sehat, mereka tidak ada kendala sama sekali untuk mendatangi masjid, namun berat hati mereka, berat langkah kaki mereka untuk menjalankan ibadah, melaksanakan salat Jumat ini, apalagi beribadah memuliakan bulan Muharram. Berat sekali bagi mereka, sebab karena itu adalah Allah tidak memberikan karunia hidayahnya kepadanya. Oleh karenanya jamaah sekalian, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepadanya agar hati-hati kita ini diarahkan untuk mentaatinya, mentaati Allah dan mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kita dimudahkan untuk melaksanakan segala ibadah, terkhusus kita bisa melaksanakan puasa Tasu'ah atau puasa Asyura. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.